Kembali cerita Pyong ke masa lalu. Pyong, jangan lupakan kebanggaan Jongnan. Dasar-dasarnya adalah yang paling penting. Setialah pada dasar-dasar. Jika seni bela dirimu sudah menjadi tonggak, maka jalan berikutnya akan terbuka. Kepala sekte sudah meninggal di medan perang. Aku yang ditunjuk sebagai kepala baru sekte Jongnan, Yuyu Geom Gaek. Penerus tidak bisa diatur begitu saja. Ada yang ingin merebut posisi kepala sekte dengan mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Masalahnya lebih besar dari itu. Dia menggunakan alasan perang untuk menutupi kejatuhan kekuasaannya. Terlihat seorang pria. Dia adalah kepala sekte yang telah melupakan kebanggaannya. Baik, Li Pyong, kau tidak akan lagi mempelajari seni bela diri Jongnan. Aku akan mengirimmu pergi. Besok kau akan bergabung dengan unit Great Dragon. Kembali ke masa kini. Ya, aku mengerti. Wajar jika mereka tidak puas dengan Sasuk. Dia sudah memutuskan bahwa aku ancaman. Aku cucu dari kepala sekte. Tentu saja aku akan kembali setelah bertahan hidup dari unit Great Dragon. Aku harus menjadi lebih kuat. Dan aku harus menjaga kebanggaan Jongnan. Itu adalah ajaran dari kakekku. Lalu Li Pyong bertanya kepada instruktur. Instruktur, apa itu kebanggaan? Apa arti sebenarnya dari kebanggaan? Apa karena kultivasi teknik, ada banyak hal yang kau rasakan di sini, jadi kau menanyakan hal itu? Itu benar, jawabnya. Ketika aku berburu dan berduel, aku menjadi terbiasa menggunakan kultivasi Samjai, teknik Samjai Sword, dan Samjai Sword Jin. Tetapi, suatu ketika aku menyadari bahwa aku secara halus telah menyesatkan arah. Lalu sang instruktur memegang dagunya, berpose seperti orang yang sedang berpikir. Baik Li Pyong dari Jongnan, teknik pedang galaksi. Menurutmu apa inspirasinya? Tanya sang instruktur. Apakah Anda mengenal kakekku? Ujar Li Pyong. Ya, sepertinya begitu. Pengetahuanmu hanyalah sebuah inspirasi. Lalu bagaimana dengan kakek? Dia meninggal saat dalam keadaan perang. Tidak mungkin ada kontak dengan instruktur. Apa mungkin kontak secara terpisah? Atau mungkinkah instruktur? Anda rekan kakekku? Rekan, instruktur itu tersenyum. Jika itu benar, ya, itu tidaklah penting. Benar, apa yang ingin kau katakan adalah bahwa inspirasi, pengetahuan, dan kebanggaanmu itu. Saat aku masih kecil, aku diberitahu, Pyong, kau harus memiliki kebanggaan Jongnan, kata kakekku. Kebanggaan Jongnan? Benar, Jongnan adalah tempat yang berdiri lurus di bawah kebenaran dan keadilan. Kebenaran, keadilan, dan apa yang kau yakini di hadapan hati nuranimu sendiri. Itulah kebanggaan Jongnan. Apakah itu terlalu sulit bagimu? Apakah kata-kata itu berasal dari kakekmu? Aku tidak tahu persis, tapi kurasa begitu. Pikirkan makna itu baik-baik. Kau akan menemukan jawabannya, ujar sang instruktur. Dengan bulan yang bersinar terang dan Pyong yang mulai memejamkan mata, ia mulai berkonsentrasi. Ia mengingat semua kejadian saat dirinya sedang berlatih. Benar, tidak ada alasan untuk tidak bangga. Belajar teknik Samjai untuk mencuri dan belajar dari sekte lain bukan berarti aku tidak setia pada kehendak Jongnan. Ini sama sekali tidak mengganggu pembelajaran seni bela diri Jongnan dengan Pyong yang terus mengayunkan pedangnya. Di sisi lain, tidak ada yang menentang sudut pandang Jongnan. Belajar, mempelajari, dan lupakan harga dirimu. Kebanggaan Jongnan bukan berarti bahwa satu-satunya bela diri yang benar hanyalah milik Jongnan. Kupikir aku sudah mengerti sekarang apa yang disebut arti kebanggaan yang dibicarakan oleh kakek. Lalu instruktur berkata, "Itu, lumayan." Pyong menimpali, "Tidak ada alasan untuk ragu sekarang. Jadi aku akan belajar teknik Samjai Shin." Skena beralih ke para murid yang tergeletak kelelahan. Instruktur berkata, "Sangat bagus, perkembangan yang hebat. Tampaknya kalian sudah mencapai target, bahkan hal yang sebelumnya kupikir tidak mungkin.
pengoperasian teknik telah membaik. Pyong Ah, kau bahkan banyak berubah hari ini, ujar Unrai, seolah memberi pencerahan. Tambahan dari Jin San, yang kutunjukkan hari ini mungkin mirip dengan Nam Gong Jihu. Ya, seni bela dirinya memang berbeda, tapi aku mencoba untuk mendapatkan suasana yang sama dengan teknik pedang canggung muay sebanyak mungkin. Jadi, itu sudah cukup. Semua pelatihan berakhir di situ. Waktu yang tersisa sebelum Haeju adalah 2 hari. Sudah waktunya memutuskan strategi keseluruhan dengan sungguh-sungguh, ucap instruktur dengan ekspresi serius. Hah? Strategi? Tanya para murid. Kenapa kaget? Secara alami kalian harus jelas dengan tujuan kalian. Apakah kalian ingin memenangkan Haeju atau hanya memprioritaskan pada unit Jamryong? Orang-orang dari unit Jamryong jelas adalah yang terkuat di Gyeonggwan. Bahkan jika tujuannya adalah balas dendam, bukankah itu berarti menang secara otomatis? Itu masalah yang berkaitan dengan kemampuan kalian. Jika kalian mengincar kejuaraan, kalian harus bertarung sebanyak mungkin. Tapi semakin awal kalian bertemu dengan unit Jamryong, semakin baik. Lalu Pyong berkata, jika kita kelelahan sebelum bertemu, kita tidak mungkin menang. Bahkan jika kita berlima bertahan, tidak akan ada jaminan. Instruktur menimpali. Itu sebabnya perlu strategi. Semua rute pertempuran tergantung pada pilihan yang kalian buat. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika memiliki prioritas? Pertama, kita akan berurusan dengan unit Jamryong sebelum mereka beradaptasi dengan lingkungan gunung dan situasi khusus gerilya. Itu adalah cara kalian mempermalukan unit Jamryong dan menjadi kemungkinan paling tinggi untuk membalas dendam secara realistis. Namun dalam hati Pyong, hambatan terbesarnya adalah Nam Gong Jihu. Instruktur melanjutkan, pedangnya akan sangat menakutkan bagi kalian. Untuk mengalahkan Tang Chu, kau harus mengalahkan rekan kuat di sebelahnya. Jadi, aku tidak akan memberi waktu lebih lama. Segera putuskan dan beritahu aku. Baik, instruktur. Ini adalah perjudian yang sangat berbahaya. Kita sudah melihat pedang Nam Gong Jihu yang diperlihatkan oleh instruktur. Dia menjatuhkan 2 orang saat melawan kita. Bahkan jika kita menang pada akhirnya, 3 orang harus melawan 4 orang. Tidak mudah untuk mengambil tujuan itu. Jika ada sebulan lagi, kita bisa membalas dendam sekaligus memenangkan kejuaraan. Celutuk salah satu murid. Jika itu keinginan, nafsu kepada siapa sebenarnya harus ditunjukkan? Apakah kepada Jamryong? Ujar murid lainnya. Nam Gong Jihu bisa menghentikan Tang Chu sendirian. Teman-teman, aku tidak punya dendam pada siapapun. Ini semua bukan soal Tang Chu. Orang itu sendiri yang memulai, ujar Jin San. Kalau begitu, ini jadi lebih sederhana. Mari kita ambil tujuan pertama. Benar, anggota lainnya akan ikut campur. Tapi kupikir kita bisa mengurus Tang Chu lebih dulu dan melarikan diri. Pertama, fokuslah pada strategi mengalahkan Tang Chu, ujar Hamin. Baiklah, mari kita bayar kembali rasa malu itu terlebih dahulu. Lalu, haruskah kita memberikan pendapat masing-masing? Sekarang kita beralih ke hari pertama di Gunung Mokan. Tampak banyak sekali peserta di sana. Bagus, udara tegang yang mengalir sebelum dimulainya perjuangan selalu terasa menyenangkan. Tahun ini, batu permata macam apa yang akan muncul? Entahlah, bahkan aku tidak tahu kenapa aku harus mengikuti kompetisi demonstrasi tim seperti ini. Ujar kepala unit Waryong, Sang Gyongmun. Menurutku, cara dari timur lebih baik. Metode ini tampak terlalu besar, memakan waktu dan tenaga. Apa yang kau bicarakan? Ucap orang di sebelahnya. Di masa depan, anak-anak ini, dengan jumlah simulasi perang yang akan mereka alami di Haeju, akan memiliki fondasi yang sangat baik untuk pertumbuhan mereka. Tapi, kupikir ini tidak masuk akal. Ini bukan soal skill,
Tapi soal jumlah, ucap orang lain. Sang Kyongmun menimpali. Kau berkata seperti itu karena kau tidak ikut dalam perang terakhir. Ah iya, ketika aku keluar dari latihan tertutup, itu sudah berakhir. Kalau begitu, kau tidak tahu. Dalam banyak hal, perang ditentukan oleh kemenangan yang tidak masuk akal. Kembali ke para murid. Bagaimana sekarang? Tanya Unrai. Ya, bagaimana aku tahu? Mereka akan menjelaskan. Jadi dengarkan saja, jawab Pyong. Satu orang di setiap kelompok, para instruktur akan berperan sebagai hakim. Karena peran hakim sangat penting. Instruktur yang bertanggung jawab atas unit Jamryong dan Waryong akan dikerahkan. Ah, benarkah? Dan ketika setiap tim bertemu lawan, dua instruktur akan menilai kemampuan individu satu sama lain. Pada akhirnya, akan diputuskan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Namun, intervensi tidak mungkin dilakukan. Jika ada campur tangan secara tidak adil, akan langsung didiskualifikasi. Itu saja. Lalu Jinsan menoleh dan menatap tajam, seperti mata pemburu. Tangcu, tunggu saja, tunggu saja. Aku akan melunasi hutang hari itu. Kabut tebal menyelimuti hutan, menciptakan suasana yang sunyi dan mencekam. Di tengah keheningan itu, dua sosok berdiri tegak di antara pepohonan menjulang. Yang satu, pria paruh baya dengan janggut lebat dan mata tajam seperti elang. Wajahnya penuh wibawa, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang tak bisa dianggap remeh. Di sebelahnya berdiri pria lain, lebih muda. Rambut hitam panjangnya tergerai tertata rapi. Tatapannya tenang, tapi menyimpan kewaspadaan yang tajam. Cahaya redup pagi hari menyelinap di antara dahan dan kabut, menyinari mereka dengan pancaran samar. Suara yang tajam dan berat akhirnya memecah keheningan. Instruktur berjanggut itu berbicara lantang, penuh tekanan. Sekarang aku akan memulainya. Ucapannya menggema, menjadi tanda dimulainya ujian yang telah lama ditunggu. Langkah-langkah kaki mereka perlahan menapaki tanah hutan yang lembab. Mereka berbicara pendek, namun penuh makna. Hari ini menandai satu semester sejak para kadet memulai pelatihan mereka di Gyeongyang. 6 bulan yang berat telah berlalu, dan kini mereka akan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Tidak hanya sekadar latihan biasa, tapi sebuah tantangan yang menguji mental, fisik, dan keberuntungan. Aturannya sama seperti sebelumnya. Setiap kadet harus menemukan keberuntungannya sendiri. Sebuah petunjuk kabur yang menyiratkan bahwa hanya yang paling cerdik dan kuatlah yang akan bertahan. Di sisi lain, suasana mulai memanas di tengah kerumunan para kadet. Di antara mereka berdiri seorang pemuda dengan rambut coklat kemerahan. Tatapannya tajam, ekspresinya percaya diri. Namanya Namgung Jihu. Ia tampak menjadi pusat perhatian di kelompoknya, memancarkan aura seorang pemimpin. Di belakangnya, rekan-rekannya berdiri kokoh, bersenjata perisai bundar dan busur. Mereka adalah anggota unit Waryong, Sang Naga Agung. Para kadet lainnya mulai bersorak, semangat membara memenuhi udara. Mereka mengangkat senjata mereka ke atas, pedang kayu, tombak, dan tongkat. Sorakan menggema seolah menantang takdir. Seorang kadet berteriak, memanggil instruktur, menunjukkan kesiapan mereka. Jihu hanya tersenyum tipis ketika instruktur berambut panjang mendekat dan bertanya apakah ia tahu aturan permainan. Tentu saja, jawabnya pendek, tegas. Ia sudah siap. Anggota tim Jihu terlihat beragam. Seorang gadis dengan tatapan dingin dan pendirian kuat. Seorang pria misterius dengan penutup mata, menyiratkan masa lalu yang belum terungkap. Beberapa lainnya tampak membawa busur dan perisai, masing-masing dengan ekspresi serius namun bersatu dalam tujuan yang sama. Salah satu dari mereka mencoba menyemangati yang lain, mengatakan ini adalah panas yang bagus, dan bahwa mereka harus percaya diri.
Meski terdengar semangat, candaan kecil dari anggota lain menyiratkan bahwa dialah yang paling gugup dari semuanya. Instruktur berjanggut memastikan kesiapan mereka sekali lagi, menanyakan tentang senjata mereka. Dan ketika semuanya sudah dalam posisi, dia memberi aba-aba. Mereka boleh memulai. Seruan serempak dari para kadet bergema, membakar semangat satu sama lain. Instruktur berambut panjang pun memberi arahan terakhir. Semua kadet harus menuju gunung bersama para hakim. Ujian bertahan hidup pun resmi dimulai. Kelompok Jihu segera bergerak cepat dan tertib. Fokus mereka hanya satu, Tang Shu, pemimpin unit Jamryong. Lawan yang jelas mereka incar sejak awal. Mereka tahu ini bukan hanya ujian biasa. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam dan menunjukkan seberapa jauh mereka telah berkembang. Jihu bergumam pada dirinya sendiri, mengingatkan semua bahwa inilah saat untuk mencurahkan segala persiapan mereka. Tak ada ruang untuk keraguan. Di sisi lain hutan, kelompok Tang Shu juga tengah bergerak. Tang Shu, pemuda berambut panjang dan aura kesombongan yang pekat, tampak tak sedikit pun gentar. Ia malah menertawakan rencana Jihu. Baginya, kelompok Jihu hanyalah pengganggu kecil yang belum layak menjadi lawan. Ia bahkan mengejek peralatan mereka, perisai dan busur, sesuatu yang menurutnya lebih cocok untuk permainan anak-anak daripada pertarungan nyata. Dengan penuh percaya diri, Tang Shu menyatakan bahwa mereka harus menyingkirkan unit Waryong terlebih dahulu. Salah satu anak buahnya menambahkan bahwa mereka memang harus dilenyapkan sebelum terlalu kuat. Tang Shu semakin sombong, menyatakan bahwa kali ini ia akan mengambil tangan Jihu jika mereka bertarung lagi. Saking yakinnya, mereka pun memutuskan untuk tidak terburu-buru. Mereka bergerak santai, merasa bahwa kelompok Jihu tak akan mampu mengikuti atau mengejar mereka. Namun, kelompok Jihu membuktikan sebaliknya. Mereka telah mempelajari jejak musuh dengan cermat. Berbekal pelatihan dan koordinasi yang matang, mereka melacak kelompok Tang Shu secara diam-diam, tanpa suara, menggunakan isyarat tangan dan pengamatan tajam. Kadet berpenutup mata berseru, berhasil menemukan jejak yang disamarkan. Si gadis bermata tajam mengangguk, mengonfirmasi bahwa musuh mereka bergerak dengan cerdik, tapi masih bisa dilacak. Dari kejauhan, instruktur berjanggut yang diam-diam mengikuti mereka tampak kagum. Ia menyadari betapa hebatnya hasil pelatihan mereka selama ini, bahkan menyebut mereka seperti prajurit perang sungguhan. Jihu dan timnya kemudian menemukan posisi ideal untuk menyerang dari atas bukit. Mereka melihat kelompok Tang Shu lewat tepat di bawah mereka, tak menyadari apa yang menanti. Suara Jihu nyaris tak terdengar saat memerintahkan timnya untuk menahan napas. Tak boleh ada suara, tak boleh ada gerakan mencurigakan. Semuanya harus sempurna. Saat waktu yang tepat tiba, Jihu memberi aba-aba terakhir. Senjata diangkat. Posisi diam berubah menjadi serangan penuh. Anak-anak panah melesat cepat dari balik dedaunan, membelah udara dengan suara mendetsing. Tang Shu dan timnya terkejut. Mereka tak menyangka akan disergap. Teriakan panik menggema. Beberapa mencoba menghentikan langkah. Beberapa lainnya menoleh ke segala arah. Tang Shu mendongak, lalu menggeram. Ia tahu siapa pelakunya, yaitu Jihu. Namun rencana penyergapan itu tidak 100% berjalan mulus. Salah satu anggota tim Jihu menyadari bahwa mereka ketahuan lebih cepat dari yang diperkirakan. Sesuatu dalam gerakan Tang Shu, mungkin insting atau pengalaman, membuat mereka waspada dan berhasil menyadari penyergapan sesaat sebelum semuanya terlambat. Meski elemen kejutan terganggu, Jihu tak ragu sedikit pun. Ia segera memerintahkan serangan penuh. Para pemanah menarik tali busur mereka, lalu melepaskannya dengan tenaga dan presisi. Deretan anak panah meluncur deras, membawa bahaya dari atas. Angin membawa aroma tegang, penuh ancaman. Namun di tengah serangan itu, Tang Shu justru tertawa.
Ia bergerak lincah, menghindari panah-panah itu dengan mudah yang menyebalkan. Tawa puas terdengar di antara teriakan. "Ternyata kalian pikir aku akan tertembak dengan panah menyedihkan seperti itu?" katanya, penuh ejekan. Serangan telah dimulai, tapi lawan utama mereka masih berdiri, tertawa di tengah hujan panah. Pertempuran baru saja dimulai, dan jalan menuju kemenangan masih panjang. Bisakah Jihu dan timnya mengatasi kesombongan Tangshu? Atau justru mereka akan menjadi korban dari kepercayaan diri mereka sendiri? Babak baru telah dibuka, dan hutan ini akan menjadi saksi bagi siapa yang pantas disebut pendekar sejati. Setelah pertarungan 3 arah yang brutal di depan gua, situasi tampaknya mulai mereda. Atau setidaknya, begitulah kelihatannya dari permukaan. Tapi seperti biasa, dalam dunia ini, ketenangan seringkali hanya ilusi tipis sebelum badai yang lebih besar datang menghantam. Namun, anehnya, pertempuran besar itu justru berakhir tanpa pemenang yang jelas. Tak ada pengakuan, tak ada klimaks yang memecah langit. Apakah karena kekuatan yang belum siap dilepaskan? Atau karena adanya pihak ketiga yang menarik tali dari balik layar? Bisa juga karena keputusan strategis untuk mundur, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, ketegangan belum benar-benar berakhir. Malam pun turun, menyelimuti langit dengan kabut tipis dan angin dingin yang menggigit. Unit Waryong berkumpul di sekitar api unggun. Mereka tak sekadar beristirahat. Mereka menyusun strategi. Api unggun yang menghangatkan mereka menjadi saksi bisu dari rencana yang bisa saja menentukan arah takdir mereka. Suasana di sekitar perapian terasa berat. Kadet perempuan dengan sorot mata tajam dan suara yang terukur membuka diskusi. Dengan begitu, batasan orang-orang itu akan menghilang. Pernyataan itu bukan sekadar pendapat, tapi analisis dingin terhadap unit Jamryong. Sebuah pengakuan bahwa musuh mereka, meski kuat, juga punya titik rapuh, dan titik itu bisa dimanipulasi. Jihu mengangguk pelan, matanya menatap nyala api yang memantulkan bayangan pertempuran dalam pikirannya. Itu benar, kita akan membuat mereka meremehkan kita, tapi kita tidak harus merasa terancam. Sebuah strategi psikologis, menggunakan kesombongan musuh sebagai senjata untuk menjerat mereka. Jihu bukan tipe pemimpin yang mengandalkan kekuatan semata. Dia tahu cara berpikir lawannya, dan itu membuatnya jauh lebih berbahaya. Aku akan menunjukkan sebanyak mungkin celah. Aku akan menjadi umpan. Yang lainnya, aku tidak tahu, tapi Tangshu akan mudah terpancing. Dia tahu, Tangshu adalah tipe yang mengandalkan emosi lebih dari logika. Pemarah, arogan, dan selalu ingin berada di atas. Sifat itu akan jadi celah. Anggota lain dari Jamryong mungkin lebih berhati-hati. Tetapi Tangshu, dia terlalu mudah dibaca. Sesaat hening, Jihu menarik napas, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, namun tetap tajam. "Ya, mungkin akan ada variabel lain, tapi aku tidak berpikir ada rencana yang lebih baik dari itu." Keesokan harinya, siang yang terik menyinari hutan lebat yang menjadi medan utama pertempuran mereka. Di antara pepohonan yang rapat, unit Jamryong bergerak cepat. Tangshu berada di depan, wajahnya merah karena amarah yang belum juga reda sejak bentrokan di gua. "Jangan khawatir," teriaknya dengan penuh emosi. "Tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak ada apa-apanya dengan kita. Kali ini aku akan menunjukkan pada mereka." Tang Jinsan, rekan satu unitnya, mencoba menahan. "Tunggu!" Namun Tangshu sudah kehilangan kendali. Dia melesat maju, kecepatannya menghantam tanah hingga memercik debu. Keinginannya hanya satu, membalas, menghancurkan, menunjukkan siapa yang paling unggul. Dan disinilah
Rencana Jihu mulai bergerak. Satu anggota Waryong terlihat berlari sendirian di kejauhan. Sosoknya tampak seperti mangsa muda, lemah, panik, dan berusaha melarikan diri. Tapi sebenarnya dialah umpan. Tang Shu tentu saja langsung menggigit pancing itu. Dari balik bayangan pohon, Jihu mengamati dengan tenang. Senyum tipis mengembang di wajahnya saat mendengar suara langkah berat Tang Shu yang mengejar mangsanya. Bagus, sangat mudah untuk dipancing, gumamnya pelan. Langkah demi langkah, pancingan itu menarik Jamryong masuk ke dalam wilayah yang sudah dipetakan. Sebuah ladang jebakan. Jihu pun segera menghilang di antara pepohonan, bergerak menuju posisi berikutnya. Kembali ke pengejaran. Tang Shu masih berlari membabi buta. Nafasnya berat, tapi matanya tetap liar. "Kemana kau mau pergi? Tang Jinsan!" bentaknya ke arah rekannya yang berusaha menahan. Dia tak peduli. Bahkan jika ini jebakan, dia ingin menerobosnya. Bahkan jika kalian sudah merencanakan ini, kalian pikir akan berhasil? Bajingan sialan! Mari kita lihat siapa yang akan bertarung. Jebakan terakhir Jihu telah terungkap. Tang Jinsan berdiri terpaku, menyadari betapa dalam dirinya telah terseret ke dalam permainan licik unit Waryong. Sementara itu, di bagian lain dari pegunungan yang luas dan berkabut, pemimpin Jamryong yang arogan, Tang Shu, masih mengejar buruannya. Dia sama sekali belum menyadari nasib buruk yang menimpa salah satu letnan kepercayaannya. Tang Shu berlari sendirian menembus hutan lebat. Nafasnya memburu. Sudah cukup lama sejak dia berpisah dari Jinsan dan yang lainnya. Keringat membasahi pelipisnya, tapi matanya masih menyala, penuh determinasi dan amarah. "Sekarang sudah 30 menit, aku belum juga menangkapnya," geramnya dalam hati. Entah Jihu atau Yeon Hamin, targetnya terus berada selangkah di depannya. Tapi Tang Shu tidak menyerah. "Dengan satu langkah lagi aku bisa menyingkirkannya." Tekadnya meledak. Energi internalnya dikerahkan. Kecepatannya meningkat drastis. Pepohonan di sekitarnya tampak kabur. Ia melihat jejak samar di tanah. Dari jejaknya, dia meringankan langkah. Ahli, tapi belum cukup untuk benar-benar menghilang. Selain itu, dia terlalu familiar dengan medan pegunungan ini. Keraguan mengusik pikirannya, tapi instingnya berkata lain. "Aku semakin dekat, aku bisa merasakannya." Dengan satu lompatan terakhir, Tang Shu menembus semak belukar dan mendarat di area terbuka di antara bebatuan. Namun, yang berdiri di sana bukan Jihu atau Yeon Hamin. Sosok itu mengenakan seragam Waryong, pedang dan perisai bundar tergenggam mantap. Ia berdiri tenang, seolah memang sudah menunggunya. Tang Shu terkejut. Pupil matanya mengecil. "Apa? Siapa dia? Apa yang tersembunyi di tempat ini?" Matanya menyipit, mencoba mengenali wajah di depannya. Ada sesuatu yang familiar. Mungkinkah dia menungguku? Pikirnya waspada. Rasa tak nyaman menyelinap. "Kau? Baik, Li Pyong?" tanyanya mencoba memastikan. Sosok itu mengangguk kecil. "Itu benar, aku murid Jongnan." Konfirmasi itu menghantam Tang Shu seperti palu godam. Otaknya berpacu cepat. Bahkan setelah semua kesulitan, dia sampai di sini. Jika melihat kemampuannya, aku harus cerdas. Aku harus bertahan cukup lama sampai anak-anak datang. Harapan terakhirnya bergantung pada sisa unit Jamryong yang mungkin bisa menemukannya. Baik Li Pyong tersenyum tipis. "Bahkan melarikan diri dari hutan, aku berterima kasih," ucapnya dengan nada sarkastik. Tang Shu menggeram pelan. Lawannya tahu dirinya sedang digiring, bukan mengejar. "Aku tahu tentang dia," katanya. "Dia punya cerita. Tidak bisa dia katakan seperti aku." Sebuah sindiran tajam mengiris ego Tang Shu. "Tapi sekarang ini bukan tentang cerita. Aku sudah membawamu sejauh ini." Tang Shu mulai merasakan firasat buruk. Orang ini,
Sepertinya sudah merencanakan semuanya. Pandangannya secara refleks menengadah. Di atas bebatuan berdiri dua sosok lain, instruktur berjanggut dari Waryong, dan lebih mengejutkan, instruktur dari unit Jamryong sendiri. Mengapa mereka di sini? Hakim dan instrukturku sendiri. Ketegangan meningkat, tapi Tangshu menarik napas dalam. Ya, tak masalah. Dalam aturan, instruktur tidak boleh ikut campur. Dia mencoba memfokuskan pikirannya. Baek menatapnya dengan penuh percaya diri. Aku senang, ujarnya tenang. Jika kau jatuh di depan hakim, aku bisa melanjutkan tanpa rasa khawatir. Pandangannya tajam. Apa kau menyerah? Tantangnya. Tangshu mendengus. Apa yang kau lakukan? Bukankah itu pengecut? Suaranya keras, penuh harga diri. Tapi, sebagai murid Zhongnan sejati, aku tak akan mudah mundur. Tangshu menghunus pedangnya. Lalu mari kita selesaikan saja. Pertarungan meledak seketika. Tangshu menerjang cepat. Pedangnya menyambar deras. Baek menggunakan perisainya secara efisien. Pertahanannya begitu kokoh. Berbeda dengan Jihu yang gesit dan lincah, Baek bagaikan benteng hidup. Tangshu menyerang terus, tapi perisai itu tak tergoyahkan. Sesekali, Baek melancarkan serangan balik cepat. Tangshu mulai menyadari, lawannya bukan hanya tangguh, tapi juga sangat terlatih. Dari atas, para instruktur mengamati diam-diam. Sekarang dimulai, gumam salah satu dari mereka. Instruktur Waryong menimpali. Saat pelatihan, dia selalu punya momentum lebih kuat daripada yang satu itu. Baek melihat celah. Setelah menahan serangan Tangshu, dia melancarkan serangan balasan beruntun. Pedangnya bergerak cepat, dilapisi aura ungu yang menakutkan. Tangshu terhuyung. Namgung Jiho ini, gumamnya, pikirannya kembali ke Jihu sejenak. Serangan Baek menembus pertahanannya. Ia terdorong mundur, tidak mau kalah. Tangshu melepaskan energi internalnya. Pedangnya kini bersinar dengan aura merah yang intens. Dia balas menyerang dengan tebasan cepat dan brutal. Baek terdorong sedikit. Perisainya menahan serangan itu. Cukup kuat, pikirnya, tapi masih di bawah para instruktur. Tangshu mulai frustrasi. Apa? Orang ini pernah menghadapi teknik pedang khusus mana? Kenapa dia bisa memblokir semua seranganku? Hatinya diliputi amarah. Lalu dia sadar, medan pertarungan ini terlalu sempit. Tidak cukup ruang untuk mengeluarkan teknik pedangnya secara maksimal. Sial, tempat ini jebakan dari awal. Suasana medan pertempuran terasa tegang. Tubuh Tangshu terhuyung. Napasnya memburu. Pundaknya naik turun dalam ritme cepat. Langkah kaki terdengar tergesa mendekat. Bala bantuan dari Jamryong akhirnya tiba. Meskipun sedikit terlambat, kehadiran mereka menjadi sorotan.